Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita bersyukur pada Tuhan ya, kita boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, dan kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8 itu yang akan kita pikirkan, yang kita renungkan untuk membawa kita menungkan satu tema, apa sesungguhnya panggilan Allah dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan ya, dari apa yang kita baca pada siang hari ini, berkenaan dengan apa sesungguhnya panggilan hidupku, gitu. Apa sesungguhnya panggilan hidup kita, apa sesungguhnya panggilan Allah di dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Gitu. Tentu ketika kita bicara panggilan Allah, maka kita bisa memahami bahwa panggilan Allah secara pribadi, panggilan Allah secara komunal atau secara kolektif kepada bangsa atau kepada orang banyak, gitu ya. Nah, ini bisa kita bedakan tentunya. Tetapi juga ada panggilan Allah. Panggilan Allah, ada panggilan Allah yang tentunya ya untuk menikmati satu kehidupan yang bernilai kekal atau menikmati suatu keselamatan. Tapi juga ada panggilan Allah bagi kita dalam konteks kesementaraan di dalam dunia ini. Ya. Tiap-tiap orang tentu bergumul dengan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidup mereka secara khusus ketika orang percaya, gitu ya. Tapi apakah kita betul-betul kemudian mampu menemukan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidup kita? Dari apa yang Paulus sampaikan, apa yang kita baca tadi ya, ini merupakan satu gambaran yang sangat besar bagaimana Paulus sedang mendorong orang percaya yang ada di Roma untuk memikirkan dan tentu untuk hidup dalam panggilan mereka sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kemudian ketika Paulus, kalau kita baca keseluruhan kitab Roma, Paulus sudah berbicara panjang lebar tentang pengajarannya,
ya, menanamkan kepada orang-orang percaya di Roma tentang pondasi kekristenan, pondasi suatu pengajaran Kristus, baik itu bicara tentang kebenaran, bicara tentang iman, ya, bicara tentang keselamatan. Tetapi selanjutnya bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah. Mereka hidup sebagai orang percaya seperti apa gitu ya. Nah, Paulus menyadari betul bahwa ya tiap-tiap orang itu diperlengkapi sedemikian rupa. Dan Allah punya ya, kedaulatan, Allah punya otoritas, Allah punya cara tersendiri untuk memperlengkapi setiap manusia. Bagaimana tidak? Karena memang Dia yang menciptakan. Ya, sama seperti waktu manusia menciptakan komputer, maka manusia itu yang menciptakan komputer membuat satu program dalam komputer itu, kiranya komputer itu diperlukan untuk apa gitu ya. Kalau manusia kemudian menciptakan robot, maka robot itu pun diprogram oleh manusia untuk apa, untuk program apa, untuk melakukan apa. Nah, demikian juga sebetulnya dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup manusia, apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Masing-masing punya keunikan, masing-masing punya yang namanya potensi, kemampuan, walaupun setiap potensi itu tidak semua sama. Paulus katakan potensi itu, kemampuan itu tentu ya ada yang sama tapi juga ada yang tidak. Oleh sebab itu, bagaimana dengan keberbedaan itu? Bagaimana dengan keberagaman itu ya? Ketika kita mempertanyakan apa sesungguhnya panggilan Allah dalam hidup saya, maka Paulus berbicara secara besar bahwa maka pertama Paulus bicara bahwa ya manusia, panggilan hidup manusia atau panggilan Allah bagi kita, panggilan Allah bagi saya, panggilan Allah bagi saudara sebagai orang percaya adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Itu pasti pertama ya. Itu pondasi yang kuat, itu yang harus kita pahami pertama, bahwa Allah memanggil kita, memanggil hidup saya untuk apa? Allah memanggil saya, menyelamatkan saya, menebus saya untuk apa? Supaya kemudian saya yang dipanggil Dia mempersembahkan seluruh kehidupan saya kepada Dia, mempersembahkan seutuhnya. Tidak ada yang tersisa sebetulnya yang bisa kita tahan sehingga kita tidak memberikan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Ya, orang pikir bahwa ya saya memberikan pekerjaan saya saja untuk Allah, tapi yang lain tidak. Nggak bisa. Saya mempersembahkan studi saya saja untuk Allah, yang lainnya tidak. Nggak bisa. Saya mempersembahkan pelayanan saya untuk Allah, keluarga tidak. Nggak bisa. Gitu ya. Kita dituntut untuk mempersembahkan seluruh atau seutuhnya pribadi kita, hidup kita kepada Allah. Kalau bicara pikiran, maka pikiran yang Tuhan berikan kita persembahkan kepada Allah. Kalau bicara seutuhnya. Kalau Tuhan anugerahkan ya skill, keahlian, maka keahlian itu pun kita persembahkan kepada Allah. Kalau Tuhan berikan ya suara yang terbaik, suara yang indah, maka suara itu pun kita mesti persembahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Allah. Itu panggilan Allah bagi tiap pribadi orang percaya. Panggilan Allah bagi setiap pribadi umat Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, maka Tuhan mau mereka mengembalikan, mempersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Itu jelas dalam ayat yang pertama, pasal yang ke-12 yang kita baca tadi ya. Hendaklah kamu mempersembahkan seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah pertama yang Tuhan panggil dari hidup kita. Waktu Tuhan panggil, kalau kita melihat satu garis besar atau secara global panggilan Allah, maka Tuhan memanggil umatnya waktu mereka ada di Mesir, supaya mereka keluar dari Mesir itu untuk apa? Untuk mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan menghadap Firaun, maka apa yang Musa katakan? Biarkan umatku pergi supaya mereka mempersembahkan korban, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Waktu Tuhan memanggil Abraham, itu Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah negerinya, dari keluarga, dari sana saudaranya, maka Tuhan mau bagaimana Abraham mempersembahkan seluruh hidupnya,
seutuhnya kepada Tuhan, supaya mereka atau supaya Abraham bisa beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan panggilan umat Israel secara bangsa. Mereka dipanggil untuk menjadi umat Allah supaya apa? Supaya mereka bisa mempersembahkan hidup mereka ya kepada Tuhan. Pertama, bahwa inilah panggilan hidup kita. Sehingga waktu kita bertanya, apa sesungguhnya panggilan Allah dalam hidup saya? Maka sudahkah? Kita yang harus bertanya. Sudahkah saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan? Ya, panggilan Tuhan sangat jelas dalam hidup kita. Barangkali juga dalam konteks ya, oh ini panggilan ke pekerjaan, panggilan apa, bisnis, panggilan pelayanan, atau panggilan studi ya. Kita mencari yang lebih spesifik lagi, lebih tajam lagi. Oh, kira-kira apakah Tuhan berkenan dengan apa yang sedang saya kerjakan? Oleh sebab itu kemudian hal yang kedua yang bisa kita lihat dari apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kehidupan saya, apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa seutuhnya panggilan Allah di dalam hidup saya, di dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Maka Paulus dengan terang-terang mengatakan panggilan hidup kita jelas ya, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Hidup tidak menjadi serupa dengan dunia. Tidak serupa dalam hal apa? Tidak serupa yang bagaimana? Apakah tidak serupa dalam hal pekerjaan? Apakah tidak serupa dalam hal ya, penghasilan? Apakah panggilan Allah di mana kita hidup tidak serupa dengan dunia? Apakah kemudian dunia biarkan mereka kerja ini, kita kerja yang itu. Apakah dunia menguasai dunia misalnya dalam konteks kita anggap sajalah sekuler lalu kita tidak. Bukan begitu ya. Justru panggilan Allah bagi hidup kita supaya kita tidak serupa dengan dunia. Ya, tentu memberi warna yang berbeda dari dunia, memberi rupa, memberi cahaya, memberi sinar, memberi terang pada dunia. Ketika dunia gelap, maka panggilan Allah bagi kita, panggilan Allah bagi hidup saya dan saudara adalah di mana kita memancarkan terang. Ketika dunia gelap, kita bersinar. Ya, ketika dunia sesat, maka kita harus berjalan dalam kebenaran. Ketika dunia mencari pujian terhadap diri, maka kita justru harus memuji Allah. Panggilan hidup kita, panggilan hidup saya dan saudara, hidup tidak serupa dengan dunia. Dalam hal pekerjaan tentu kita tidak bisa tidak, kita mesti ya sama seperti dunia dalam konteks apa ya? Kalau dunia ada orang-orang dunia ada yang jadi guru, maka kita ada yang jadi guru. Kalau dunia ada yang jadi dokter, maka orang percaya ada yang jadi dokter. Kalau dunia orang dunia ada yang jadi politikus, ada yang jadi misalnya akuntan, ada yang jadi insinyur, maka orang percaya pun dipanggil untuk hadir dalam bidang yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita memaknai panggilan itu, hidup dalam panggilan itu. Bagaimana ketika kita ada di sana, apakah cara hidup kita sama dengan mereka? Apakah semangat kita juga sama dengan mereka? Apakah ya moto kita sama dengan mereka ketika mereka dipanggil menjadi seorang dokter, kemudian ketika dunia berpikir bahwa kita dapat uang banyak, apakah itu yang menjadi spirit kita? Sehingga kita menemukan panggilan Allah dalam hidup kita adalah bagaimana kita menjadi berkat di sana. Ya. Menjadi berkat. Waktu Tuhan Yesus memanggil, misalnya memanggil murid-muridnya, secara khusus waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Jelas bahwa Yesus katakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ada satu panggilan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan melalui Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, supaya mereka menjadi penjala manusia. Menjadi berkat bagi manusia yang lain. Ya, menuntun manusia untuk datang kepada Kristus. Menuntun manusia untuk kembali kepada Kristus. Ya, itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana panggilan Allah sesungguhnya dalam kehidupan saya dan saudara adalah panggilan untuk menjadi yang berbeda dari dunia.
menjadi yang berbeda dari dunia. Kita dipanggil, diutus ke dalam dunia supaya kita tidak serupa dengan dunia. Dengan demikian maka dunia melihat ada satu perbedaan. Ada ketidakserupaan antara dunia dengan orang percaya. Ada ketidakserupaan antara kita orang percaya dengan dunia. Kita sama-sama tinggal dalam dunia. Tinggal dalam dunia yang dalam konteks bahwa wilayah, teritorial. Tetapi kita punya warna yang berbeda. Punya barangkali juga bukan hanya bicara tentang iman yang berbeda tentu. Bukan hanya bicara tentang Tuhan yang disembah. Tuhan yang kepadanya kita beribadah yang berbeda. Tapi juga kita memiliki perbedaan bagaimana hidup, kualitas tanggung jawab kita, gitu. Bagaimana sikap kita. Ini penting bahwa panggilan hidup, panggilan Allah dalam hidup kita. Maka jelas sekali Paulus menekankan dalam bagian ini supaya kamu berbeda dengan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ada suatu perubahan. Waktu Tuhan mau panggil kita, Tuhan ingin ada suatu perubahan dalam hidup kita. Paulus sadar betul bagaimana ada suatu perubahan dalam dirinya. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, waktu berjumpa dengan Kristus. Di dalam suatu perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan. Ada suatu perubahan. Perubahan dalam hal apa misalnya? Berubahlah dalam pembaharuan budimu. Orang bisa berubah karena Kristus. Orang bisa berubah karena Allah yang mengubah. Dan perubahan itu dimaksudkan untuk apa? Untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang menyukakan hati Tuhan, dan mana yang tidak menyukakan hati Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita bicara tentang panggilan Allah dalam hidup kita, mungkin kita bertanya, bagaimana kita mengetahui panggilan Allah dalam hidup kita? Tentu saja kita mengetahui panggilan Allah di dalam hidup kita, kita bisa menemukan panggilan Allah bagi kita. Pertama bahwa kita bisa mengetahui dan menemukan melalui orang-orang di sekitar kita. Seorang anak biasanya menemukan panggilan mereka, menemukan atau mengetahui bagaimana panggilan mereka atau vision mereka gitu ya. Mereka mengetahui misalnya melalui orang di sekitar mereka, melalui orang tua yang mengamati mereka, melalui guru yang mengajar mereka, sehingga mereka dibimbing, diarahkan, mereka dituntun. Jadi orang-orang di sekitar itu punya kontribusi bagi kita untuk kita bisa mengetahui, menemukan panggilan. Kalau biasanya misalnya dilakukan satu kontestan misalnya, maka audisi itu orang kemudian waktu ngikut audisi, misalnya saja mengikuti salah satu mungkin kompetisi dunia musik atau dunia vokal misalnya. Maka ketika di audisi itu, maka orang lain yang menjadi juri akan menentukan, oh ya kamu punya potensi. Kamu akan diarahkan, kamu akan dibimbing. Sehingga kita menemukan satu panggilan di sana. Tetapi bisa juga enggak? Itu bertolak belakang dengan satu panggilan Allah dalam hidup kita. Bisa. Orang-orang di sekitar kita pun tentu bisa memberikan satu hal yang beda dari apa yang Allah ingin panggil bagi kita. Misalnya ketika anak ingin kuliah ngambil salah satu bidang, maka lalu orang tua paksa dia ke bidang yang lain. Nah, bisa jadi bahwa anak beda dengan orang tuanya. Orang tua memaksakan apa yang menjadi kehendak diri orang tua pada anak. Karena itu bagaimana kita membedakan ini? Mengetahui panggilan Tuhan. Menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada hati nurani. Hati nurani Tuhan berikan kepada setiap orang, setiap manusia, mereka punya hati nurani. Hati nurani itu terus berbicara kepada kita secara pribadi. Orang lain tidak tahu, orang lain nggak kenal, orang lain tidak mendengar, orang lain tidak menerima itu. Karena itu hati nurani, kalau benar dia akan berkata benar, kalau salah akan berkata salah. Dia tidak akan pernah bisa membohongi. Dia tidak akan pernah bisa menipu gitu ya. Paling tindakan manusia yang di luarnya yang senantiasa memberikan
memberikan kita misalnya kepalsuan, tapi hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Maka oleh sebab itu, untuk mengetahui panggilan Allah, untuk menemukan panggilan Allah dalam hidup kita, pertajamlah hati nurani kita. Ya, untuk apa? Dan bagaimana kita mempertajam hati nurani kita? Tentu saja hati nurani yang dipersembahkan kepada Tuhan, hati yang dipersembahkan. Kenapa? Kita memiliki hati nurani, hati yang mengetahui. Karena itu pembaharuan yang Tuhan kerjakan bukan saja pembaharuan akal budi, bukan saja pembaharuan pikiran, bukan saja pembaharuan behavior, pembaharuan luar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah harus dimulai dari hati. Kalau hati tidak pernah tersentuh oleh satu pembaharuan Tuhan, maka hal-hal lahiriah, tindakan, kelakuan, itu hanya bisa menjadi kamuflase. Itu hanya bisa menjadi satu pakaian luar yang menutupi sebetulnya hati nurani kita tidak seperti begitu. Oleh sebab itu, untuk mengetahui, menemukan panggilan Allah bagi setiap kita, ya, jangan bunuh hati nurani kita, jangan matikan hati nurani kita. Tapi biarkanlah hati nurani kita disentuh oleh kasih Tuhan, disentuh oleh kebenaran Tuhan, disentuh oleh suara Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jelas, untuk mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah melalui penyataan Allah. Melalui penyataan Tuhan. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita, memberitahukan kepada kita apa panggilan Dia bagi kita. Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita. Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi tujuannya bagi hidup kita. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita baca gitu ya, maka secara khusus kalau kita bicara tentang bagaimana Alkitab belum selesai ditulis, Tuhan menyatakan diri kepada Musa waktu Tuhan memanggil Musa. Gitu ya. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Tuhan menyatakan diri kepada Ishak. Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Tuhan menyatakan diri kepada para nabi. Tuhan sudah menyatakan diri kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan ketika Yesus Kristus sudah mati, bangkit naik ke surga, maka Tuhan menyatakan diri kepada para rasul gitu ya. Dan melalui tulisan mereka, Alkitab yang kita pakai, Alkitab yang kita punya. Ada firman. Nah, itulah penyataan Allah yang melaluinya kita mengetahui apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidup saya. Apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi panggilan Tuhan bagi hidup kita tentu ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ketika kita tidak menginginkan apa yang kita mau, maka Tuhan tentu akan berbicara kepada kita melalui penyataannya, melalui firman. Itulah salah satu pentingnya kita bersekutu, ya, berelasi dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita mengetahui panggilan ya, di dalam hidup kita kalau kita tidak berelasi, tidak memiliki persekutuan, tidak memiliki satu kedekatan, satu keintiman dengan Tuhan. Ya, Yohanes menulis tentang kalau kita di luar Dia, kita tidak tinggal di dalam Dia, tidak tinggal dalam firman-Nya, tidak tinggal pada pokok anggur yang benar, maka kita tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak pokok anggur itu. Karena pokok anggur berbuah, kita nggak mengetahui karena memang kita terpisah dari Dia. Tapi ketika kita ranting ya, melekat pada Dia, kita tahu, oh kehendak Dia ini. Ya. Kita tidak mengetahui kehendak sahabat kita kalau kita tidak punya kedekatan dengan sahabat kita. Kita tidak punya panggilan atau kehendak orang tua kita kalau kita nggak dekat dengan orang tua kita. Bukan hanya sekedar dekat dalam hal fisik, tapi juga relasi gitu ya. Karena bicara kedekatan kita dengan Allah, relasi kita dengan Tuhan, bukan sekedar kemudian kita dekat seperti kita secara fisik dekat seorang dengan yang lain. Tapi itu bicara tentang satu relasi.
ya, hubungan. Ya, bukan hal kemudian wilayah, bukan hal teritorial di mana kita, wah saya dekat dengan saya duduk bersampingan. Tapi relasi tidak ada. Jadi karena itu untuk mengetahui panggilan Allah secara pribadi dalam hidup kita. Kita diberi firman, kita diberi penyataan. Ya. Roh Kudus menuntun kita. Untuk Paulus dan kawan-kawannya dalam perjalanan misi, baca ya, mereka ingin ke daerah lain, maka Roh Kudus, Roh Allah menuntun mereka untuk ke Makedonia, menyeberang ke Makedonia. Jadi satu panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita hanya mungkin kita ketahui dengan tepat dan dengan benar ketika itu betul-betul ya bersumber dari Dia dan Dia sendiri yang menyatakan kepada kita melalui firman, melalui Alkitab yang kita baca. Karena itu ya, karena kita bergumul ya, hari-hari ya, secara khusus dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, karena kita berpikir bahwa pekerjaan kita ini kira-kira apakah panggilan saya untuk bekerja ini? Kalau panggilan saya untuk bekerja ini kan kadang wah macam orang bisnis, tiba-tiba ya udah beda lagi, ganti lagi. Lalu apakah itu bukan satu panggilan Tuhan bagi kita itu? Maka dalam hal tersebut kita bisa menjelajah, membedakan antara panggilan secara pertama bahwa secara khusus dalam konteks di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, dipanggil untuk hidup dan keselamatan, tetapi dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, dalam hal ya bisnis, dalam hal usaha, ya, maka itu adalah satu pilihan yang kita bisa pilih dalam satu pergumulan kita dengan Tuhan. Ya. Kita bisa pilih, oke saya bergumul, memilih satu panggilan ini, menjalankan tugas ini. Tapi itu panggilan itu hanya bersifat sementara. Bersifat di dalam kesementaraan. Orang bekerja bisa pensiun. Apakah kalau dia pensiun, kalau dia berhenti, dia pensiun, dia tidak sedang menjalankan panggilan Tuhan? Kan kita juga nggak bisa mengatakan, wah kamu sudah tidak menjalankan lagi ya panggilan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka untuk mengisi hidup kita di dalam waktu yang Tuhan berikan, dalam usia yang Tuhan berikan, ketika Tuhan panggil kita sedang menempuh studi, maka bagaimana kita menjalani studi di sana? Waktu kita masih kuat, masih muda, belum pensiun, waktu kita kerja, maka bagaimana kita menjadi pekerja Kristus di tempat di mana kita ada. Waktu kita berkeluarga, waktu kita melayani, demikian juga sebaliknya. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkeluarga, kalau memang itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. So, itu tentu relasi pribadi seseorang dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka ketika kita bicara tentang panggilan Allah, maka panggilan Allah dalam hidup kita adalah panggilan yang sebetulnya adalah satu panggilan yang harus kita jalani. Bukan hanya saja dalam kesementaraan, tetapi selama-lamanya itu harus kita kerjakan. Sampai kematian menjemput kita. Itu adalah panggilan suci, panggilan menjadi saksi Kristus. Panggilan untuk melayani, mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu dikatakan, kalau punya karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, karunia yang lain yang Tuhan berikan. Ya, bagaimana kita mempergunakan hal tersebut. Yang terpenting dalam hidup kita, ketika kita diberikan Tuhan, panggilan dalam hidup ini, seperti apa sikap kita terhadap panggilan itu? Bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawab, kita dituntut tanggung jawab dari Tuhan. Kita tuntut tanggung jawab oleh Tuhan atas panggilan yang Dia berikan. Ketika Tuhan memanggil Petrus ya, untuk menjadi penjala manusia, maka Tuhan yang terus menguatkan Petrus untuk menjadi rasul. Ketika Petrus sudah meninggalkan Kristus gitu ya, kembali menjadi penjala ikan, maka Tuhan kembali panggil dia. Selesaikan, tunaikan tugas tanggung jawab. Bertanggung jawab dengan setiap panggilan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan panggil kita untuk melayani, bagaimana kita bertanggung jawab dalam melayani? Kalau Tuhan panggil kita untuk kita
studi, dalam masa studi kita bagaimana kita bertanggung jawab dalam studi kita. Ya, tentu saja kita tanggung jawab kita juga atau sikap kita dalam menjalani panggilan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan adalah ya, menjalani dengan sepenuh hati. Siapa yang membagi, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya. Dengan sepenuh hati. Menjalankan panggilan Tuhan itu mesti dengan sepenuh hati. Tidak boleh separuh. Ya, tidak boleh misalnya ya udah seperberapa, tidak boleh hanya 80% atau 90%, tidak. Mesti harus dengan sepenuh hati. Tuhan itu kembali tadi ya, hati nurani, menuntut hati. Orang yang melakukan atau menjalani panggilan Allah, mereka harus menjalani dengan sepenuh hati. Walaupun barangkali berat gitu ya. Sulit, ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, ada pergumulan yang berat, ada onak dan duri. Ada kerikil-kerikil tajam yang menghalangi, ya, yang merintangi. Tetapi panggilan Tuhan itu harus kita jalani dengan sepenuh hati. Ya, itulah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus ketika Ia datang ke dalam dunia. Ia menjalani setiap panggilan Allah di dalam hidupnya. Panggilan Bapa atas dirinya. Tugas yang diberikan kepadanya. Dia menjalani sampai maut. Ya, dia harus alami. Sampai kematian, dia harus rasakan, harus alami, harus dia tanggung, harus dia pikul. Maka waktu kita menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita sering kali cari yang enak. Ya. Wah, saya mau kira-kira ini panggilan Tuhan. Ya. Wah, ini pasti panggilan Tuhan. Ini karena ini enak, ini mulus. Ini tidak ada rintangan, tidak ada persoalan. Ya. Ini tidak ada problem, ya, ini pasti panggilan Tuhan bagi kita. Ya belum tentu gitu ya. Belum tentu. Karena itu panggilan Tuhan ya bisa saja. Kalau kita baca surat, misalnya surat Petrus, ya seperti Kristus sudah menderita, demikianlah kita menderita untuk Kristus. Karena itulah, untuk itulah kamu dipanggil gitu ya. Cara tentang apa panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kepengen kita ya hidup ikut Kristus, enak, nyaman, semua lancar, beres. Kita pikir itu. Tapi ya bisa iya, tapi juga bisa tidak gitu kan. Karena itu bagaimana kita bisa membedakan dan bisa mengetahui itu tadi pergumulan kita secara pribadi dengan Tuhan. Menjalani dengan sukacita nggak gitu. Apa yang Paulus sampaikan ya sukacita, tadi saya katakan ya sukacita. Bersukacita nggak kita waktu Tuhan panggil kita melakukan kehendak. Ya. Jadi tentu saja kita mesti menjalani panggilan Tuhan dengan sukacita. Jelas ini ada yang ke-8 juga Paulus singgung itu. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, kalau orang dipanggil oleh Tuhan dan mereka menangkap panggilan itu, maka kira-kira hati mereka sukacita enggak, walaupun berat gitu ya. Para rasul menjalani panggilan mereka dengan sukacita, walaupun mereka menjalani kehidupan yang berat. Ya sendiri misalnya Paulus, karena kita bicara konteks surat Paulus, maka Paulus pun melayani, memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus dengan hati yang penuh sukacita, walaupun dia tahu bahwa hidupnya menderita, keluar masuk penjara, disiksa, dianiaya, diperlakukan layaknya seorang penjahat juga karena ditahan gitu ya. Tapi dia tetap sukacita, dia menghibur umat Tuhan yang sedang berduka, menghibur umat Tuhan yang sedih, menghibur mereka yang di luar penjara. Kita temukan dalam surat-suratnya, surat-surat penjara Paulus gitu ya. Maka ketika kita menjalani panggilan Tuhan, sikap kita, sukacita nggak kita ya? Kalau hati kita bekerja dengan penuh sukacita, hati kita barangkali juga ya saya bersukacita sih bekerja karena misalnya dapat gaji, beda gitu ya. Saya bersukacita sih bekerja kenapa ya gajinya besar sana misalnya, beda, bukan itu gitu ya.
Tapi sukacita enggak kalau bagaimana kita melakukan kebenaran di tempat kerja, di tempat studi, kita benar melakukan apa yang benar, dan bahkan tidak dihargai, tidak dihormati gitu ya. Mungkin dihargai dengan sedikit dibanding dengan orang yang beda itu ya. Tapi kita bisa punya kesempatan untuk menjadi saksi Kristus di sana. Kita bisa punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan di sana. Sehingga melalui kita orang mengenal kebenaran. Melalui kita orang mengenal kabar baik. Mengenal Kristus. Nah, itulah sukacita. Ya. Dan biarlah setiap kita juga senantiasa dituntun untuk hidup dalam satu panggilan yang Tuhan berikan. Ingat, karena itu kita bergumul. Bergumul untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu saja ya tadi relasi kita dengan sesama, dengarkan apa yang menjadi kata orang, uji dengan hati nurani kita. Dan kembali, semua itu barangkali hati nurani kita keliru atau hati nurani kita kok beda karena ada tantangan, ada gejolak gitu ya. Uji dengan suatu kebenaran firman Tuhan, bersekutu, bergumul dengan Tuhan. Maka di sana kita akan mendapatkan satu boleh dikatakan penyataan, peneguhan dari Tuhan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan